Pak Harto cuma bisa diem. Ini kejadian buat pertama kalinya ada darah di mobil ambulan itu. Daripada nanti kena semprot lagi, Pak Harto inisiatif buat bersihin itu darah. Walaupun bukan dia pelakunya, tapi tetap aja beliau nggak mau ribet adu bacot sama bosnya itu. Ada baik, orang lagi libur harus bersihin mobil juga. Kesel Pak Harto. Sopir yang kena shift pagi nongol, langsung nanya ke Pak Harto. Ngapain Pak? Ngulek cabe, lu nggak lihat kampret? Oh gitu. Hari ini belum keluar sama sekali nih mobil. Belum Pak, saya aja baru kelar boker. Nah terus dari mana ini darah? Udahlah, Pak Harto nggak mau ambil pusing. Beliau lanjut bersihin itu mobilnya. Di sini beliau belum curiga, cuma berprasangka buruk saja. Pasti ada yang ngerjain dia biar kena omel bosnya. Kelar bersihin mobil, Pak Harto balik ke dalam. Mau lapor ke bosnya kalau itu mobil udah bersih. Bu, udah saya bersihin. Ya, entah kenapa itu bos jawabannya kayak gitu. Lagi PMS kayaknya. Beliau langsung balik ke rumah, minta antar lagi sama si Jamal. Saya pun bertanya-tanya, ini Jamal kerja 24 jam kah? Kayaknya ada mulu ini orang di klinik. Kata Pak Harto, banyak banget kejadian-kejadian aneh yang dialami pas jadi driver ambulan. Sampai-sampai bingung mau cerita yang mana. Asal kalian tahu, setiap kali kelar antar jenazah, pasti selalu ada darah di lantai mobilnya. Padahal Pak Harto yakin banget kalau dia itu nggak bawa jenazah korban kecelakaan terus. Kadang jenazah yang meninggal karena sakit, beliau juga bawa. Anehnya, selalu aja muncul itu darah. Sampai Pak Harto terbiasa sama kejadian itu. Hari ini Pak Harto kebagian shift malam. Sampai jam 2 pagi, nggak ada laporan apapun. Dan nggak ada permintaan ambulan. Mau tidur pun nggak bisa, karena si Jamal ngajak Pak Harto ngobrol terus. Ngantuk padahal. Tiba-tiba, dari dalam klinik, salah seorang perawat lari ke arah Pak Harto. Saking ngebutnya, hampir aja nabrak. Pak Harto Pak, santai dong, bikin ngantuk orang hilang aja. Ada apa sih? Ada kecelakaan Pak, cepetan. Di mana? Deket desa B. Setelah diteliti, ternyata lokasi kejadian itu ada di lokasi yang sama persis dengan tempat Pak Harto jemput jenazah yang anak kecil itu. Nggak ada pikiran aneh, Pak Harto langsung sigap keluarin mobilnya dan meluncur ke TKP. 30 menit kemudian, sampailah beliau di sana. Seperti biasa, udah banyak warga yang kumpul dan juga udah ada polisi. Pak Harto langsung turun dan keluarin kantong jenazahnya. Ternyata korban perampokan. Pak Harto lihat sebuah celurit masih tertancap di kepala korban. Sepertinya nembus sampai otaknya. Di lehernya pun terlihat kayak kena sabetan itu celurit. Karena pas diangkat, kepalanya hampir putus. Dengan hati-hati Pak Harto dan polisi angkat jenazahnya dan langsung dimasukin ke dalam mobil. Pak Harto doa-doa dulu, semoga nggak ada kejadian apa-apa di jalan nanti. Tapi sepertinya ini hari sialnya Pak Harto lagi. Saat jalan udah masuk ke daerah hutan, hawa mistis langsung menyelimuti dalam mobil. Hening, cuma suara mesin aja yang nemenin Pak Harto di jalan. Merinding pun Pak Harto nggak bisa tahan. Bulu kuduknya tegak, seakan ada sosok di dekatnya. Jantung Pak Harto langsung kenceng detaknya dan nggak beraturan. Rasa merindingnya makin jadi. Itu kayak suara nafas, tapi berat banget suaranya. Kayak orang yang susah bernafas.
Suaranya berasal dari belakang. Pak Harto yakin pasti akan kena iseng lagi malam ini. Beliau mau lihat ke belakang lewat spion, tapi kali ini nyalinya nggak kuat. Beliau cuma bisa baca-baca doa dalam hatinya. Ngarep kalau ini cuma halusinasi dia saja. Suara itu hilang, Pak Harto sedikit lega. Tapi pas Pak Harto mau lihat spion sebelah kiri, beliau kaget bukan main. Kalau orang yang punya penyakit jantung pasti akan lewat. Karena pada saat Pak Harto nengok ke kiri, sosok korban perampokan itu ada di bangku sebelahnya. Sosok itu kayak lagi nahan kepalanya. Mungkin karena kondisi lehernya yang hampir putus. Dari luka leher itu, ngalir darah ke arah bahu. Dan yang lebih ngejutin lagi, celurit itu masih ada di kepalanya. Ngelihat sosok itu, Pak Harto langsung teriak, "Astagfirullah, astagfirullah ya Allah." Pak Harto gemeteran hebat. Dia takut, lemes. Mau berhenti pun, dia susah gerakin kakinya. Perlahan beliau nangis. Ya, kata Pak Harto, ini lebih serem dari yang lain. Kali ini benar-benar lemes banget badannya. Sosok itu seperti sengaja duduk di sebelah Pak Harto. "Ya Allah, tolong, jangan ganggu saya, ampun," ucap Pak Harto sambil nangis. Tapi sosok itu tetap diem di sebelahnya. Seakan gak mau ninggalin Pak Harto. Mobil makin lama makin pelan. Kaki Pak Harto udah gak kuat buat injek gas lagi. Pak Harto coba ngeliat lagi, dan secara bersamaan, sosok itu juga nengok ke arah Pak Harto. Saat itu juga, beliau mulai gelap. Pingsan dan gak inget apa-apa sama sekali. Pak Harto terbangun. Di sekitarnya udah banyak warga yang kumpul dan ada 2 orang perwakilan dari klinik. Salah seorang warga ngasih Pak Harto air putih sembari nanya kenapa bisa pingsan di pinggir jalan. Beliau nggak ingat persisnya, cuma yang terakhir dia lihat itu ya sosok jenazah yang Pak Harto bawa lagi duduk antang di samping dia. Banyak yang nggak percaya. Gimana bisa udah meninggal, tapi duduk di sebelahnya. Salah satu warga yang nemuin Pak Harto cerita, mobilnya masuk ke parit, dan lebih anehnya, jasad yang Pak Harto bawa ada di luar mobil, lebih tepatnya di sebelah kiri mobil. Seketika semuanya terdiam, bingunglah, kayak mana caranya itu jasad ada di luar. "Ya udah, ayo Pak, kita balik ke klinik." Salah seorang perwakilan dari klinik itu ngajak Pak Harto pulang. Untung saja nggak ada yang rusak parah itu mobil. Jasadnya dimasukin lagi ke dalam. Tetap masih bertanya-tanya, kok bisa ini ada di luar? Saya tanya lebih spesifik lagi tentang jasadnya di luar mobil dengan kondisi masih di dalam kantong jenazah atau di luar kantong. "Di luar kantong jenazah, celuritnya pun masih nempel di kepalanya." Asap merinding langsung. Sampai sekarang pun Pak Harto nggak tahu kayak mana itu jasad bisa di luar. Ya kali, udah modar bisa buka sleting sendiri. Setelah kejadian itu, bosnya nyuruh Pak Harto buat istirahat dulu di rumah. Beliau dikasih waktu seminggu buat tenangin diri. Pak Harto cuma ngangguk-ngangguk baik. Emang dia butuh istirahat panjang. Seminggu berlalu, Pak Harto udah mulai masuk lagi. Hari ketiga setelah masuk, ada laporan kalau di desa B terjadi pembunuhan dengan kondisi korban dimutilasi. Beliau langsung dapat perintah buat jemput jasad itu. Sampai di TKP dari pihak polisi, Pak Harto disuruh buat kumpulin potongan-potongan badan korban. Di sini beliau udah sedikit terbiasa, udah nggak pakai muntah-muntah lagi. Setelah semuanya kekumpul, ada satu bagian yang belum ketemu, kepalanya.
Dari pihak polisi pun belum nemuin di mana itu kepala korban. Akhirnya dengan kondisi potongan seadanya dibawa ke klinik. Pihak forensik dari kepolisian pun langsung meluncur ke sana juga. Jasadnya cewek, umurnya kira-kira 20 tahunan. Dimutilasi oleh pacarnya karena cemburu. Ini baru pernyataan dari polisi, lebih detailnya masih diusut sama mereka. Jasadnya udah ada di klinik, lagi diotopsi sama polisi. Hampir 2 minggu baik pelaku dan kepala korban belum ketemu juga. Bukti dan saksi jadi hambatan waktu itu. Hingga akhirnya hari ke-9 setelah penjemputan, Pak Harto bermimpi. Korban mutilasi itu datang, berbincang dengan Pak Harto. Beliau mimpi ada di sebuah gubuk kecil, tapi nggak tahu ada di tengah hutan atau di mana posisi persis gubuknya. Korban itu datang dengan kondisi badan yang utuh, tapi tanpa kepala. Duduk di kursi tepat depan Pak Harto yang duduk di kasur. Pak Harto lihat sekitar. Ada sebuah benda kayak balok atau kayu dan ada darahnya. Awalnya Pak Harto nggak berani lihat sosok itu, tapi coba beraniin diri. Dari lehernya ngalir darah ke badan. Bajunya robek-robek. Ada luka sayat di tangannya juga. Pak Harto dalam keadaan takut, tapi sedih juga. Hingga akhirnya beliau berani buat lihat sosok itu dengan jelas. "Kepala aku, Pak." Tiba-tiba ada sesuatu yang berbisik di kuping Pak Harto. Entah dari mana datangnya. "Saya nggak tahu, Neng. Saya cuma bawa badan Neng doang." Gak tahu kenapa Pak Harto jawab kayak gitu. Dia nggak tahu apa emang asal suara itu dari sosok cewek itu atau bukan. Tapi dalam hatinya yakin kalau sosok itulah yang ngomong.